Hai teman mamam, Code Blue terkenal dengan kata-kata dan kritikan pedasnya saat review jujur berbagai restoran. Imbasnya ada yang sepi sampai nyaris bangkrut. Pertandingan duel tinju antara William Anderson atau Code Blue dengan Chef Arnold Purnomo masih jadi topik perbincangan hangat di media sosial. Setelah berhasil membuat Chef Arnold KO di atas ring, sosok food reviewer kontroversial Code Blue kembali menimbulkan pro dan kontra. Banyak netizen yang senang dengan kemenangan Code Blue mengalahkan Chef Arnold, tapi banyak juga yang kecewa karena Code Blue memenangkan pertandingan duel tinju di ajang Halloween Sports Show atau HSS 21 April kemarin. Terlepas dari perseteruannya dengan Chef Arnold, imbas review jujur Code Blue ke restoran Chef Arnold, ada banyak tempat makan lainnya yang sempat dikritik habis-habisan oleh Code Blue. Bahkan beberapa tempat makan sempat sepi hingga nyaris bangkrut usai direview jujur oleh Code Blue. Berikut 4 tempat makan yang direview jujur oleh Code Blue dan mendapatkan kritikan pedas olehnya. Yang pertama, nasi tempong Indra. Nasi tempong Indra merupakan salah satu kuliner yang tersohor di Bali dan selalu dipadati pengunjung setiap harinya. Di sini terkenal dengan aneka lauk tradisional dan sambal tempong segar yang sangat pedas. Sayangnya, ketika Code Blue makan di sana, ia cukup kecewa dengan kualitas lauk hingga sistem pemesanan makanan yang menurutnya merugikan semua pengunjung. Perbaiki sistem pesan makanan. Sering salah antar karena sangat ramai. Kita pesan ayam dikasihnya bebek. Apa kabar yang pesan bebek? Perbaiki sistem pembayarannya. Makanannya makin lama makin menurun kualitasnya. Bebek bau sekali. Rating 1 dari 5. Ayam kering 2 dari 5. Cumi cangkang gak dibersihin. Bumbu tidak meresap alias asal-asalan. Kritik pedas dari Code Blue. Meski memang nasi tempong Indra tetap ramai walau dikritik habis-habisan oleh Code Blue, tapi tak sedikit netizen di media sosial yang mengurungkan niat mereka untuk makan di nasi tempong Indra usai melihat video Code Blue ini. Yang kedua, warung makan Nyak Kopsa. Perseteruan antara food vlogger Farida Nurhan dengan Code Blue di tahun 2023 tak lepas dari buntut video review jujur yang diunggah Code Blue saat makan di warung makan Bang Madun atau Nyak Kopsa. Warung makan ini menyajikan makanan rumahan siap saji seperti udang, pecak ikan, sambal, hingga fuyung hai. Menurut Code Blue, warung makan Nyak Kopsa sangat kotor dan makanan yang disajikan tidak setara dengan harga yang dibayarkan. Begitu juga dengan kualitas makanan seperti udang yang masih ada kotorannya, sampai bungkus makanan hanya diberi plastik biasa. Saya gak berniat menjatuhkan karena saya gak kenal sama Baba. Panggilan Code Blue untuk Bang Madun. Kalau dikritik dan viral bisa jadi tempatnya lebih rame. Di saat itulah bisa improve. Bela Code Blue ketika perseteruan ini membuat warung makan Nyak Kopsa terdampak. Yang ketiga, 7am Bakers. 7am Bakers merupakan toko roti sekaligus tempat ngopi ada di Bali, Jakarta, sampai Depok. Tempat makan roti ini hits dengan rasa pastry-nya yang enak, begitu juga dengan kopinya yang nikmat. Namun semua itu tak mampu membuat Code Blue memberikan rating tinggi saat mampir ke 7am Bakers. Nyobain 7am sudah 2 kali. Sebenarnya yang pertama standarnya sudah bagus, yang kedua standarnya berkurang. Mulai masuk sama sekali nggak disapa. Jualan ogah-ogahan mungkin karena sudah ramai sekali dan viral. Kritik Code Blue. Ia juga kecewa karena banyak sekali hewan-hewan kecil di dalam display roti dan pastry yang kosong. Membuat banyak netizen bertanya-tanya bagaimana tingkat kebersihan dapur hingga pengolahan makanan di 7am. Yang terakhir, Meet a Meat. Pada bulan September tahun lalu, Code Blue sempat makan langsung di warung steak kaki 5 Meet a Meat yang ada di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Meet a Meat saat itu menjadi salah satu destinasi makan beef steak yang enak dengan harga terjangkau, sehingga warung tenda ini selalu diantri banyak pengunjung. Akan tetapi rupanya rasa dan kualitas steak di Meet a Meat tidak sesuai dengan selera Code Blue. Lewat videonya, Code Blue menyampaikan bahwa ia tidak merekomendasikan Meet a Meat karena menggunakan daging jenis meltik. Menurutnya daging ini memiliki rasa yang nyangkut di tenggorokan hingga berbahaya untuk kesehatan. Setelah dikritik habis-habisan oleh Code Blue, sang pemilik Meet a Meat mengungkapkan bahwa penjualan mereka menurun drastis hingga 50% sampai 60%. Selain itu, mereka juga nyaris bangkrut karena sepinya pembeli usai video Code Blue tayang. Nah, itulah dia beberapa tempat makan yang direview jujur oleh Code Blue dan mendapatkan kritikan pedas. Menurutmu gimana nih Sob? Apakah kritikan habis-habisan dibenarkan dalam review makanan yang jujur? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video Mamam Lover kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol like, share, dan subscribe. See you!